Oke, baik, selamat sahabat untuk teman di Indonesia. Kita di sini masih sore hari Jumat, sebentar lagi akan buka sabat. Em, Pada saat ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat penting untuk kita semua sehubungan dengan sejarah medical missionary. Dan hopefully, mudah-mudahan ini adalah yang terakhir untuk saya kasih sejarah medical missionary dan kita akan masuk ke pelajarannya. Saya nggak tahu kalau bisa selesai hari ini. Sejarahnya medical missionary itu sangat panjang sampai nanti kita akan lihat apa namanya di sini ada institusi yang bikin medical missionary, contohnya Wildwood, UC Pine yang ada di Amerika ya. Jadi ada dia punya sejarahnya sampai situ. Cuman kita nggak mau pergi ke situ sampai detail. Cuman ada pelajaran yang saya mau share bagi teman-teman semua yang sangat penting pada saat ini. Oke, sehubungan dengan pelajaran medical missionary. Oke, dan judul pelajaran ini adalah Terang pada Waktu Tengah Malam. Dan kita mau kasih kenapa medical missionary itu sangat penting, sangat, 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 sangat penting untuk kita semua ya. Jadi pada waktu lalu, minggu lalu kita sudah belajar khusus mengenai Yesaya 58. Oke, kita nggak mau ulang mengenai Yesaya 58 karena sudah berapa pertemuan kita bahas mengenai Yesaya 58. Dan kemudian di Yesaya 58 itu kita lihat em, waktu lalu kita sudah belajar at least salah satu alasan kenapa sanitarium, oke, di gereja kita atau di institusi kita dan juga sanitarium yang ada di Battle Creek dan juga publishing house atau percetakan itu terbakar karena salah satu di situ Tuhan bilang kita tidak melakukan di Yesaya 58. Oke, dan kita sudah belajar mengenai Yesaya 8 yaitu pekabaran malaikat ketiga combine atau disatukan dengan medical missionary. Oke, nah sekarang pada saat ini kita akan mempelajari mengenai midnight atau tengah malam ya, atau terang pada waktu tengah malam. Dan kita sudah tahu cerita ini mengenai perumpamaan 10 anak darah. Oke, tetapi sebelum kita ke situ, kita mau bikin perbandingan dulu ya untuk kita semua. Untuk kita semua, kita mau bikin perbandingan antara Yesaya 58 dengan Yesaya 59. Oke, dari di Alkitab itu kan ada chapter atau pasal-pasalnya. Pasal 58 kemudian ke pasal 59. Nah, kalau kita lihat perbandingan di Yesaya 58 dan 59, perbandingannya itu sangat mencolok. Kita lihat di sini ya. Sesudah Yesaya 58 selesai sampai ayat 14, oke, sesudah di Yesaya 58 berbicara mengenai berpuasa, kemudian mengenai medical missionary, bagaimana membantu orang, kemudian ada hubungannya yang sangat berhubungan dengan hari Sabat. Oke. Nah, kemudian di Yesaya 59 kita lihat di sini ya perbandingannya dibilang Yesaya 59 ayat 1. Dia bilang, "Lihatlah tangan Tuhan tidak pendek sehingga dia tidak bisa menyelamatkan dan juga telinganya tidak tertutup sampai dia nggak bisa mendengar." Itu Yesaya 59 ayat 1. Tetapi dia bilang ayat 2, tetapi kamu punya iniquities atau kamu punya kejahatan yang memisahkan kamu dengan Tuhanmu dan kamu punya dosa-dosa yang menyembunyikan mukanya daripada kamu sampai dia nggak mau dengar. Nah, kalau kita lihat Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ini masih sambungan dari Yesaya 58, iya kan? Karena di Yesaya 58 itu dibilang berserulah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Kasih tahu kepada umat Tuhan mereka punya dosa. Dan kita tahu dosa yang ada di Yesaya 58 itu adalah apa, Li? Dosa yang ada di Yesaya 58? Atau mau apa, Pak Pinky? Tidak membantu orang miskin. Ah, di Yesaya 58 itu adalah mereka tidak melakukan pekerjaan medical missionary atau mereka berpuasa, tapi berpuasanya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan karena waktu mereka berpuasa, mereka berkelahi, mereka tidak melakukan pekerjaan medical missionary. Itulah amaran atau dosa yang Tuhan amarkan kepada bangsa Israel
Dan Tuhan mau kita bangsa Israel itu untuk memberitakan apa? Repair of the breach atau memperbaiki yang sudah rusak, tembok-tembok yang sudah rusak, membangun fondasi dan itu mengenai hari Sabat kan? Kita harus mengembalikan lagi akan hukum-hukum Tuhan, kita harus mengembalikan hari-hari Minggu ke hari Sabat. Tapi untuk memperbaiki itu kita harus melakukan pekerjaan medical missionary dulu, baru bisa memperbaiki akan hari Sabat. Nah, itulah dosa yang bangsa Israel itu tidak lakukan. Nah, dia bilang kejahatan kita yang memisahkan kita dengan Tuhan dan dosa-dosa kita yang menutup wajahnya sehingga dia nggak mau dengar. Dosa-dosa apa gitu? Dosa-dosa, karena ini kan dari Yesaya 58 ke 59. Dosa-dosa yang kita tidak lakukan di Yesaya 58. Right? Itu dosanya yang kita tidak lakukan di Yesaya 58. Kemudian dibilang di sini, kita punya dosa menutup wajah Tuhan dan sampai dia nggak mau dengar. Nah, teman-teman, coba kita compare atau bandingkan dengan Yesaya 58 ayat 9. Oke? Sesudah kita melakukan pekerjaan medical missionary yang ada di Yesaya 58 ayat 6 dan 7, dia bilang, kemudian kamu memanggil atau manggil Tuhan dan Tuhan akan menjawab, kamu akan menangis atau berteriak dan Tuhan akan menjawab, inilah saya. Jadi ini kita lihat dua perbandingan ya, Yesaya 58 dan Yesaya 59. Di sini dia bilang, Tuhan nggak mau dengar. Karena apa? Dosa-dosa yang kita lakukan di Yesaya 58. Kita tidak melakukan Yesaya 58, karena itu di Yesaya 58 ayat 1 kasih tahu bangsa Israel dosa-dosanya. Waktu bangsa Israel tidak melakukan apa yang sudah Tuhan peringatkan di Yesaya 58, dibilang, saya nggak mau dengar gitu loh. Kamu mau berteriak, kamu mau bikin apa, saya nggak bisa dengar. Nah, perhatikan ya teman-teman, ini sangat penting karena dia bilang, tangan Tuhan tidak pendek sampai dia tidak bisa menyelamatkan, dan juga telinganya tidak apa tebal sampai dia nggak bisa dengar. Tapi kita punya kejahatan, teman-teman. Jadi, istilahnya begini, kita sudah diamarkan, oke? Kita sudah diamarkan bahwa pekerjaan medical missionary itu sangat penting di Yesaya 58. Tapi sesudah amaran itu diberikan, kita nggak mau dengar itu, nggak mau ikut akan peringatan itu. Jadi Tuhan bilang, kita mau bikin apa lagi gitu loh. Saya mau menyelamatkan, tapi dosa-dosa kita yang membuat Tuhan nggak bisa gitu loh. Karena amaran sudah diberikan. Makanya di Yesaya 59 ayat 1, kamu your sin, kamu punya dosa-dosa yang sudah diamarkan di Yesaya 58, menyembunyikan wajah saya terhadap kamu sehingga saya nggak bisa dengar. Kenapa? Karena Tuhan itu mempunyai umat yang khusus, oke, kita sebagai orang Advent, untuk membawakan pekabaran malaikat ketiga ke dunia, iya kan? Untuk mengembalikan di Yesaya 58 itu um, hari Sabat, right? Hari Sabat yang benar itu adalah tugas kita. Nah, untuk memproklamasikan pekabaran malaikat ketiga itu, atau untuk, oke, sorry, lanjut. Jadi, um, Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan untuk menjadi orang-orang yang Tuhan bisa gunakan untuk mengembalikan hari Sabat itu, karena hari Sabat itu sebagai tanda bahwa dia itu adalah pencipta, menyatakan akan kuasa Tuhan gitu. Nah, tetapi untuk memberitakan kepada orang-orang, kita harus mulai dengan pekerjaan medical missionary. Oke, tunggu ya teman-teman sebentar, sebentar. Oke, sorry teman-teman. Jadi, Tuhan mau menggunakan kita untuk memberitakan kepada dunia mengenai hari Sabat, karena hari Sabat itu adalah tanda kuasa Tuhan, ya kan, yang Dia menciptakan langit dan bumi, dan juga tanda bahwa Tuhan itu mempunyai kuasa juga untuk menciptakan kita menjadi manusia baru. Oke, tetapi sebelum kita memberitakan Sabat kepada orang-orang,
sudah ada urutannya. Yang Tuhan mau kita lakukan adalah urutannya itu adalah sebelum kita membawakan pekabaran hari Sabat, right? Kita harus sebelum kita menjadi orang-orang yang memperbaiki tembok yang rusak dan membangun kembali fondasi-fondasi yang sudah di fondasi dari generasi, kita harus melakukan di Yesaya 58 dulu ayat 6, 7, 8, 9, 10, kemudian baru bisa memberitakan mengenai hari Sabat. Seperti itu. Jadi itulah dosa yang Tuhan bilang di Yesaya 58 yang kita harus serukan kuat-kuat kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka nggak melakukan hal itu, makanya hari Sabat itu nggak bisa diproklamasikan karena Tuhan ada ordernya sendiri gitu loh. Iya kan? Yang kasih order itu kan Tuhan, bukan bukan kita gitu. Kita hanya kasih tahu, oh ini order. Kita harus menolong mereka dulu, baru mereka punya hati bisa terbuka untuk menerima akan pekabaran Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu, dia bilang, kalau kita panggil Tuhan, dia akan jawab. Kalau kita berteriak, Tuhan akan bilang, di sini saya. Tetapi di Yesaya 59, karena dosa-dosa kita itu yang kita nggak lakukan di Yesaya 58, kita mau berteriak, mau berteriak kepada Tuhan, dia nggak akan jawab gitu. Nah, teman-teman, kita akan lihat kapan ini terjadi, oke? Kita akan lihat. Nah, mungkin kalian tanya, oh, jadi kalau kita bikin dosa, kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan nggak jawab-jawab. Enggak, teman-teman. Ini mengenai nubuatan yang akan terjadi. Sorry. Jadi ini penggenapannya kapan gitu? Di saat kita mau berteriak, Tuhan itu nggak akan jawab lagi, right? Oke, jadi kita sudah lihat ada perbandingan. Itu satu. Kemudian di Yesaya 59 dan 58 ada kegelapan dan ada terang, right? Oke, di Yesaya 59 ayat 9 kita mau bandingkan ya teman-teman karena minggu lalu kita belajar Yesaya 58 sekarang 59. Terus dia bilang penghakiman jauh dari kita dan juga keadilan overtake us. Terus dia bilang, kami menunggu kepada terang, tapi lihatlah kekaburan yang ada. Kami menunggu kepada terang. Ya, ini light itu terang, ini brightness juga terang. Tapi kita berjalan di dalam kegelapan. Jadi teman-teman di Alkitab itu di Yesaya 58 dan 59 ada perbandingan. Di Yesaya 59 karena dosa-dosa yang mereka lakukan yang tidak melakukan perintah Tuhan di Yesaya 58, mereka berada di dalam kegelapan. Dia bilang, kami tunggu terang, tapi yang ada itu gelap. Kami berjalan di dalam kegelapan. Oke, lanjut. Kami meraba-raba di dinding-dinding seperti orang buta. Kami meraba-raba seakan-akan kami nggak ada mata. Kami tersandung di tengah hari seperti malam. Kami itu berada di tempat yang tandus seperti orang mati. Aduh teman-teman. Jadi inilah kondisi, oke, inilah kondisi orang-orang yang tidak melakukan Yesaya 58. Mereka berada di darkness atau mereka berada di dalam kegelapan dan mereka itu seperti orang apa? Orang mati. Itulah kondisi orang-orang yang tidak melakukan Yesaya 58. Itulah kondisi yang di sini ya dia bilang yang mereka itu tidak mendengarkan amaran yang Tuhan sudah berikan di Yesaya 58. Keadaan mereka itu seperti orang mati dan mereka itu berjalan di dalam kegelapan. Oke? Terus ayat 11 dan 12 ya. Oke, ayat 11 dan 12. We roar like a bears. Kami itu mengaum-ngaum seperti beruang. Dan mereka itu bersedih seperti dove itu burung merpati. We look for judgment. Kami mencari penghakiman tapi tidak ada. Dan keselamatan itu jauh dari kita. Aduh teman-teman mengerikan ya.
Karena kenapa? Karena kita punya pelanggaran are multiply before kita pelanggaran itu sudah bertambah-tambah banyak dan dosa-dosa kita testify against it dan dosa-dosa kita melawan kita sendiri karena pelanggaran-pelanggaran ada di bersama-sama dengan kita dan kejahatan kita. Apa dia bilang di sini? We know them. Kenapa pelanggaran bangsa Israel mereka tahu? Karena sudah diamarkan di Yesaya 58. Mereka tahu teman-teman ini bangsa Israel bukannya nggak dikasih tahu. They know, mereka tahu pelanggaran mereka. Kan dibilang we know them. Kita tahu apa dosa-dosa mereka sehingga Tuhan sudah tidak mendengarkan mereka lagi. Dan mereka berjalan di dalam kegelapan walaupun tengah hari dan mereka seperti orang mati. Itulah kondisi orang-orang yang menolak ini ya, we know them. Mereka punya iniquity, mereka punya kejahatan, mereka tahu. Inilah keadaan orang-orang yang menolak di pekabaran Yesaya 58. Dan teman-teman sudah tahu persis pekabaran 58, Yesaya 58 kita yang sudah belajar minggu lalu. Oke? Nah, kalau di Yesaya 59 itu mereka berada dalam kegelapan, mereka tersandung karena mereka meraba-raba, nggak bisa lihat apa-apa. Terus di Yesaya 58 yang kita sudah bahas ya waktu lalu, apa kondisi orang di Yesaya 58 yang sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka? Apa kondisi mereka? Kondisi mereka di Yesaya 58, mereka itu akan bersinar, mereka itu um, mereka punya terang itu akan bersinar ya. Kenapa? Nah, coba bandingkan ya, Yesaya 58 ayat 8. Kita baca 58 ayat 8 dulu ya. Kemudian mereka punya terang akan bersinar seperti cahaya pagi hari dan mereka punya kesehatan mereka akan mendapatkan kesehatan dengan cepat dan mereka punya kebenaran ada di hadapan mereka dan kemuliaan Tuhan akan menjadi upah mereka. Oke? Kenapa mereka itu bersinar di Yesaya 58 sedangkan di Yesaya 59 itu mereka berada di dalam kegelapan? Nah, kita sudah belajar waktu lalu, minggu lalu, kenapa mereka itu terang, bersinar, teman-teman. Karena di Yesaya 58 itu mereka membagikan makanan atau roti kepada orang yang lapar. Mereka membawa orang miskin yang dilempar di keluar dari rumah mereka. Dan waktu mereka melihat orang yang telanjang, mereka memberi pakaian. Dan waktu mereka melihat orang yang membutuhkan pertolongan, mereka itu tidak menutup diri dari mereka gitu ya teman-teman. Excuse me. Dan di saat mereka melakukan hal itu, mereka itu bersinar. Oke? Di Yesaya 58, di Yesaya 59, mereka tidak bersinar teman-teman. Justru keadaan mereka berada in total darkness atau mereka berada dalam kegelapan yang pekat. Mereka nggak bisa lihat, mereka tersandung. Nah, itulah kondisi dari di Yesaya 58 dan Yesaya 59, mereka berteriak Tuhan nggak mau dengar lagi, right? Kalau di Yesaya 58, mereka melakukan hal-hal ini, mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan dengar teman-teman. Tuhan bilang, here I am, sini saya gitu loh. Terus kemudian di ayat 58, kenapa mereka punya terang bercahaya? Karena kalau kamu kalau kamu mendekati diri kepada mereka yang lapar dan memuaskan orang-orang yang tertindas, kemudian kamu punya terang akan bersinar di tengah-tengah kegelapan dan kamu punya kegelapan sama seperti terang matahari yang noonday itu jam 12 itu istilahnya kita berada di dalam kegelapan tapi kita itu mempunyai terang seperti matahari, teman-teman. Oke? Nah, jadi kita bisa lihat ya, kita bisa lihat perbandingan antara Yesaya 58 dan Yesaya 59. Satu kondisi orang yang dosa-dosanya mereka itu, mereka tahu, right? Mereka tahu, tapi mereka nggak mendengar akan peringatan di Yesaya 58. Nah, di Yesaya 58 ini adalah representasi orang-orang yang melakukan pekerjaan medical missionary, mereka akan menjadi terang, oke?
Walaupun di tengah kegelapan, mereka akan menjadi terang, teman-teman. Nah, ini Yesaya 58 dan Yesaya 59, kita akan bawa kepada teman-teman ke suatu perumpamaan Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita ke situ, ini kan Yesaya 58, teman-teman. Oke, kita sudah bahas Yesaya 58. Kemudian, kondisi umat-umat Tuhan yang tidak mengikuti atau tidak mendengar amaran Tuhan di Yesaya 58, yaitu mereka akan berada di darkness atau Yesaya 59. Oke. Nah, sekarang Yesaya 60. Oke, Yesaya 60. Oke, jadi 58 terang mereka akan keluar di tengah-tengah kegelapan. Itu kondisi orang-orang yang melakukan pekerjaan medical missionary. Kita sudah tahu Yesaya 58 itu Ellen White bilang, medical missionary itu tidak bisa di-divorce, oke? Tidak bisa diceraikan dengan pekabaran malaikat ketiga. Itu sudah jelas, kita nggak perlu ulang-ulang. Kalian bisa nonton sendiri kalau teman-teman yang belum mendengar akan pekabaran Yesaya 58. Nah, terus di Yesaya 58 adalah orang-orang yang mengikuti akan amaran Tuhan. Yesaya 59, orang-orang ini berada dalam kegelapan karena mereka tahu dosa-dosa mereka, mereka tahu peringatan yang sudah diberikan, tapi mereka tidak melakukan. Sekarang di Yesaya 60. Oke, jadi 58, 59, sekarang 60. Nah, apa yang terjadi kepada orang-orang yang sudah menjadi terang? Right? Apa yang terjadi kepada orang-orang yang sudah mengikuti perintah Tuhan yang berada di Yesaya 58, yaitu menolong orang miskin, memberikan makanan kepada orang nggak punya, menolong orang yang tertekan. Kalau lihat orang yang telanjang, kasih pakaian, orang sakit kita tolong. Itulah pekerjaan medical missionary yang ada di Yesaya 58. Kemudian mereka akan menjadi terang, right? Kemudian terangmu akan bercahaya. Seperti itu. Nah, sekarang sesudah Yesaya 58, 59, sekarang Yesaya 60. Waktu terang mereka bercahaya di tengah malam, this is midnight ya teman-teman. Ini berbicara mengenai nubuatan, midnight, right? Ini di midnight. Karena di Yesaya 59 itu pada waktu tengah malam, darkness, this is midnight, oke? Nah, sekarang pada waktu tengah malam itu dan orang-orang ini, Yesaya 59 ini tidak ada terang, mereka seperti orang mati, mereka raba-raba karena kegelapan sangat pekat. Tetapi orang-orang yang mempunyai terang, teman-teman, lihat ya Yesaya 60. Kita lihat Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oke? Jadi Yesaya 59, 58 sesudah mereka melakukan pekerjaan miracle missionary, mereka menjadi terang dunia. Kemudian Tuhan bilang, bangkit jadi terang. Arise, shine, jadi terang. Karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Teman-teman, this darkness atau Yesaya 59 dan 60 berbicara mengenai midnight. Oke, midnight. Seruan ini tengah malam, teman-teman. Oke, ada seruan tengah malam, right? Jadi di sini pada waktu kegelapan ini bilang Yesaya 60. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, gross darkness. Ini gross darkness ini this is midnight ya, enggak pekat, malam yang pekat ya. Di tengah malam atau midnight dibilang, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. But the Lord shall rise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Jadi pada waktu midnight di tengah malam atau kegelapan yang sangat-sangat-sangat pekat, terang Tuhan akan terbit, teman-teman. Nah, pada waktu terang Tuhan akan terbit di antara orang-orang yang sudah melakukan Yesaya 58, right? Apa yang akan terjadi, teman-teman? Ini nubuatan ya. Nubuatan ini akan terjadi midnight atau tengah malam di zaman kita. Yesaya 60, Yesaya 59, 58, 60, 58, 59, 60 itu akan terjadi di zaman kita, near in the future. Pada waktu terang kita bercahaya, teman-teman,
Apa yang terjadi? The Gentiles atau bangsa-bangsa kafir akan berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Waduh. Jadi pada waktu midnight, oke, pada waktu midnight, di saat umat-umat Tuhan sudah memiliki terang, right? Memiliki terang yang mereka sudah lakukan di Yesaya 58, bangsa-bangsa kafir akan berduyun-duyun, teman-teman. Raja-raja akan datang, the kings. Apa itu king? Kings itu leadership, teman-teman. Leadership di dunia ini akan datang kepada cahaya kita. Makanya kan di surga dibilang, di surga itu banyak sekali surprise ya, atau banyak sekali kita kaget loh, kok dia ada di sini, kok dia ada di sini gitu loh. Mungkin kita nonton TV atau nonton berita-berita atau apalah kayak, wih orang ini jahat sekali atau pemimpin ini mengerikan sekali. You never know, kita nggak pernah tahu pada waktu midnight mereka ini akan datang teman-teman, oke? Oke, lanjut ya. Terus dia bilang, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Jadi teman-teman, di saat midnight, di saat kita punya terang bercahaya di tengah-tengah malam yang pekat, oke, nanti kita lihat ya, Ellen White punya kutipan, pada waktu midnight itu apa sih yang terjadi atau kapan gitu ya teman-teman. Angkat mukamu, semua orang datang, they gather themselves together. They come to thee. Jadi banyak orang teman-teman. Aduh, banyak sekali orang akan datang kepada umat-umat Tuhan yang sudah mempunyai terang. Bukan saja orang-orang di sini bilang anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan. Mungkin ada saudara-saudara kita, teman-teman. We don't know. Anak-anak kita. Ini merepresent kepada family ya. Orang tua kita atau siapa saja yang mungkin di saat ini kita lihat mereka jauh atau I'm not sure mereka punya keadaan itu gimana. Tapi di saat midnight mereka bisa saja kembali karena melihat terang yang sudah dipancarkan oleh umat-umat Tuhan. Right? Lanjut ya. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, jadi kayak tercengang-cengang. What? Raja-raja datang, bangsa-bangsa kafir datang, keluarga kita datang. Kita heran-heran teman-teman. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa kafir akan datang kepadamu. Teman-teman, kita lihat ya, dibilang sebab kelimpahan dari laut akan beralih kepadamu. Laut atau ya laut atau air di nubuatan itu melambangkan multitude atau banyak orang. Itu di Wahyu 17 ya, yang ada wanita di atas air gitu. Dan air itu atau laut itu represent multitude atau many people atau banyak orang. Kita itu akan tercengang-cengang dan kita bilang, hah? Wow, mereka kita tuh nggak sangka, nggak bisa menyangka bahwa dengan perbuatan yang kita lakukan itu menjadi terang bagi orang-orang di tengah kegelapan. Dan di saat itu mereka akan banyak sekali orang yang akan ditobatkan, teman-teman. Jadi mungkin saat ini kita lihat ya, aduh, susah sekali gitu loh, susah sekali untuk menobatkan orang-orang atau bagaimana caranya. Nah, teman-teman, pada waktu midnight atau tengah malam dalam sejarah kita, ini bukan tengah malam ya, teman. Ini tengah malam apa nama simbol. Nanti kita lihat itu simbolnya itu kapan. Mereka itu akan datang kepada kita, teman. Akan datang. Kita akan tercengang-cengang dan heran. Wow, inilah hasil pekerjaan yang sudah dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Dan begitu banyak orang datang bertobat kepada Tuhan, menerima hari Sabat, rela mati, karena mereka melihat light itu ya, terang yang sudah dilakukan di Yesaya 58. Oke?
Sampai itu ya kita lihat. Terus dia bilang, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Kalau kalian teman-teman pelajari mengenai nubuatan, ini camels atau unta, orang Midian, orang Sheba, ini adalah keturunan dari Ismail. Siapa ini teman-teman? Orang-orang Islam. Aduh, saudara-saudara kita dari Muslim. Mereka akan datang teman-teman, mereka juga akan ditobatkan. Jadi bukan hanya bangsa-bangsa kafir beragama yang lain, tapi orang Muslim juga. Aduh, wow. Terus lanjut, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba datan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya, perhatikannya, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku atau mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepadaku atau Tuhan, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Teman-teman, waktu kita baca ini yang di Yesaya 58, 59 dan 60 kan mereka ini ada kaitannya satu dengan yang lain ya. Saya bilang bukan main, bukan I mean kayak nggak bisa kita bayangkan begitu banyak orang yang akan bertobat. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus di dalam diri kita, teman-teman. Mereka melihat bukan hanya kita hanya kabarkan hari Sabat, hari Sabat, hari Sabat, tapi mereka melihat bagaimana kita simpati terhadap mereka, bagaimana kita sayang kepada mereka, bagaimana kita peduli terhadap keadaan mereka. Mungkin mereka lapar, di saat itu kita kasih makanan, mereka telanjang dikasih pakaian, mereka sakit kita tolong mereka. Jadi hati mereka itu tersentuh gitu loh. Dan hati di saat mereka tersentuh, mereka akan terima akan kebenaran Tuhan, dan bukan hanya satu dua orang, itu atau banyak sekali orang dari segala penjuru dunia, raja-raja, pemimpin-pemimpin, orang Muslim, agama-agama yang lain, keluarga-keluarga kita. Mereka akan datang, mereka akan lihat Kristus ada di dalam diri kita gitu loh. Mereka akan melihat kasih Kristus bersinar dalam diri kita, dan di saat itulah orang-orang mau untuk mereka menerima akan kebenaran Tuhan. Apalagi di saat itu kita akan proklaim mengenai hari Sabat. Karena Yesaya 58 itu berhubungan sekali dengan hari Sabat. Oke? Nah, kenapa teman-teman? Oke, jadi kita lihat ya urutan Yesaya 58. Mereka melakukan pekerjaan medical missionary, menolong orang. Kemudian ada terang yang terbit. Tapi terang itu adalah terang Tuhan. Itu artinya orang-orang itu sudah menerima akan kebenaran Kristus. Right? Dan kebenaran Kristus yang mereka terima, mereka pancarkan di luar. Jadi di saat kita tidak ada kebenaran Kristus dan kita tahu kebenaran itu adalah righteousness is right doing, oke? Kebenaran itu adalah perbuatan yang baik. Di saat kita menerima kebenaran Kristus, kebenaran itu akan dipancarkan keluar. Kenapa kebenaran itu tidak terpancar keluar? Karena kita nggak punya kebenaran Kristus gitu loh. Dan di saat kebenaran Kristus dipancarkan, disitulah terang. Oke, ini bukan terang literal ya, ini berbicara mengenai spiritual atau rohani. Terang itu, dan orang akan melihat terang itu dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Tetapi orang yang sudah tahu amaran yang Tuhan bilang, kalau Tuhan mau kita jadi terang. Kenapa? Supaya mereka terbuka hati menerima pekabaran hari Sabat. Right? Tetapi orang-orang yang menolak metode Tuhan untuk menjangkau manusia atau menolong manusia, oke, peduli dengan sama kita manusia, mereka itu akan berada dalam kegelapan. Dan pada waktu midnight, mereka itu nggak ada terang. Mereka mau berjalan kemanapun mereka jatuh. Mereka seperti orang yang mati. Tapi mereka tahu dosa-dosa mereka. Right? Itu di Yesaya 59. Oke? Jadi kita lihat ya teman-teman. Di Yesaya 58, 59. Oke? Terang dunia. Kemudian di saat kita menjadi terang dunia, di Matius 5 ayat 14, orang-orang melihat terang dunia itu pada waktu midnight di dalam sejarah kita di bumi ini,
banyak sekali orang-orang akan datang berduyun-duyun untuk menerima Tuhan. Orang Islam, orang-orang kafir, keluarga-keluarga kita. Ini sudah dinyatakan, dinubuatkan di Yesaya 60. Nah, pertanyaannya, kenapa sih teman-teman, kenapa kok harus melakukan pekerjaan medical missionary dulu gitu? Kenapa? Maksudnya, apakah kita nggak langsung, oke, hari Sabat Jo gitu, istilahnya, saya mau kasih pekabaran hari Sabat aja straight, nggak perlu melakukan pekerjaan ikut medical missionary, atau saya hanya harus memberitakan pekabaran immortality of the soul atau kebakaran jiwa, hari Sabat, itu kan doktrin-doktrin Advent ya, baptisan. Kenapa kita nggak langsung straight to the point aja gitu? Kenapa harus ada cara Tuhan atau metode Tuhan? Kenapa harus medical missionary? Kenapa gitu loh, right? Nah, ini adalah jawabannya ya, satu-satunya kita akan baca, kemudian teman-teman bisa kasih komentar dan kita akan pergi ke perumpamaan Tuhan Yesus dan kita akan baca komentarnya dan kita akan selesai. Oke, kita mau sampai di situ. Kita mau bawa teman-teman di penggenapan nubuatan Yesaya 58, 59 dan 60 dan apa yang Ellen White bilang ya, bukan ini bukan saya bilang. Oke. Kenapa harus melakukan medical missionary dulu? Kenapa nggak langsung straight aja kasih khotbah, baptisan, hari Sabat, kebanggaan jiwa, doktrin-doktrin Advent, nubuatan, Daniel, Wahyu. Kenapa nggak langsung gitu? Kenapa harus ada medical missionary dulu gitu? Kenapa harus menolong orang dulu gitu? Oke? Ini jawabannya, teman-teman. Metode Kristus satu-satunya, oke, satu-satunya. Berarti nggak ada cara yang lain. Kita kasih merah, underline, supaya teman-teman lihat. Metode Kristus satu-satunya yang akan memberikan keberhasilan sejati dalam menjangkau orang-orang. Jadi Kristus itu waktu di dunia ini, dia ada metode. Ini metode ini yang akan memberikan keberhasilan yang sejati untuk kita jangka orang. Jadi teman-teman, kalau kita nggak melakukan metode Kristus, jangan berharap bahwa kita punya usaha untuk menjangkau orang-orang itu akan berhasil. Apa lawan kata berhasil? Gagal, iya kan? Jadi kalau kita nggak melakukan metode Kristus, untuk jangkau orang-orang itu nggak akan ada hasil atau gagal teman-teman. Oke? Jadi kita akan lihat apa metode Kristus sampai Yesus bisa berhasil. Kemana-mana orang-orang ikut dia gitu loh. Masih ingat Yesaya 60? Banyak sekali orang akan datang karena orang-orang itu melakukan metode Kristus. Karena Kristus punya metode untuk menjangkau orang-orang. Kita lihat ya apa metode Kristus. Karena inilah satu-satunya. Nggak ada yang lain yang akan bisa memberikan keberhasilan. Ini metodenya teman-teman. Sang Juru Selamat bergaul dengan orang-orang sebagai pribadi yang menginginkan kebaikan mereka. Nah, jadi metode pertama yang kita harus ingat adalah apa? Kita bergaul sama orang-orang, terus kita tunjukkan kita punya simpati ya teman-teman. Kita kita bergaul dengan orang-orang untuk menunjukkan bahwa kita pingin apa yang terbaik untuk mereka, untuk orang ini. Terus itu pertama. Kedua, dia menunjukkan simpatinya kepada mereka. Sesudah dia bergaul dan kasih tahu dia ingin yang terbaik untuk orang ini, untuk siapa saja, kemudian dia kasih tunjuk dia punya simpati. Oke, bergaul. Bersimpati. Bersimpati itu teman-teman merasa apa yang mereka merasakan. Mereka sedih, kita merasakan hal yang sama. Mereka bersuka cita, mereka perlu sesuatu, kita simpati gitu loh sama mereka. Sesudah kita menunjukkan simpati, ketiga kita melayani kebutuhan mereka. Jadi apa yang mereka perlu makanan, kita kasih makanan, mereka punya perlu minuman, kasih minuman, mereka nggak punya baju, kasih baju, mereka sedih, kita menolong mereka, kebutuhan mereka kita kasih, layani ya. Inilah Yesus bikin. Dia bergaul dengan mereka, kasih tunjuk simpati kepada mereka, melayani kebutuhan mereka.
Dan sesudah Yesus melayani kebutuhan mereka, sesudah Yesus bergaul, menunjukkan rasa simpati, melayani kebutuhan mereka, mereka sakit Tuhan Yesus sembuhkan, dan di zaman kita ini juga mereka sakit, bagaimana kita cara menolong mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus itu memenangkan kepercayaan mereka, right? Mereka orang itu jadi percaya sama kita. Jadi apa yang kita bilang, mereka percaya, mereka mau ikut gitu. Baru sesudah Yesus bikin semua ini metode ini, cara-cara ini, kemudian itu next, then bahasa Inggris ya. Dia mengajak mereka, ikutlah aku. Jadi Yesus nggak bilang, nggak langsung datang ke orang, ikut kita. Ngana, ikut saya. Yesus nggak begitu teman-teman, oke? Orang akan bilang, wow, siapa ngana kita? Orang Manado bilang, siapa ngana kita mau ikut sama ngana? Jadi nggak begitu cara Tuhan Yesus untuk mengajak orang, nggak langsung, oke, ke sini, kamu mau dengar kita punya doktrin, kita nih ada pembahasan nubuatan ini, ada hari Sabat, ada ini. Orang-orang, aduh teman-teman, jadi kenapa gitu pelayanan perorangan juga? Don't worry about midnight di zaman kita. Sekarang ini pun di gereja, kenapa kayak kurang berhasil atau malah tidak ada hasilnya sama sekali? Karena kita itu gereja tidak mengikuti akan metode Kristus yang membawa keberhasilan yang sejati dalam menjangkau orang. Kita nggak peduli sama orang-orang lain. Orang sakit kita nggak peduli, orang miskin kita nggak peduli, orang yang butuh pertolongan kita nggak peduli. Amin, ini teguran untuk saya juga pribadi ya teman-teman. Mungkin kita mau, straight to the point, kasih dia punya doktrin. Tapi nggak akan bawa keberhasilan. Kenapa? Karena nggak ikut metode Kristus gitu. Oke, lanjut ya. Jadi sesudah bilang ini metode Kristus satu-satunya yang membawakan keberhasilan, sesudah Yesus bikin semuanya itu, baru panggil orang ini ikut Tuhan. Atau ini kebenaran yang saya mau sampaikan. Sesudah kita bikin semuanya ini. Kemudian lanjut dibilang, ada kebutuhan untuk mendekatkan diri kepada orang-orang melalui upaya pribadi. Oke, jadi usaha pribadi kita. Jika lebih sedikit waktu diberikan untuk berkhotbah dan lebih banyak waktu dihabiskan dalam pelayanan pribadi, hasil yang lebih besar akan terlihat. Jadi teman-teman kita lihat sendiri juga ya, kita lebih banyak waktu berkhotbah, mungkin Bible study atau spend berjam-jam. Ada kita lihat tahu orang-orang yang dari pagi, siang, sore, malam Bible study terus. Apa salah Bible study? Nggak ada yang salah teman-teman. Kita aja Bible study sekarang. Tetapi kalau kita lebih banyak melayani orang, yang Yesus bikin, bergaul sama orang itu, tunjukkan simpati, peduli akan kebutuhan mereka, penuhi kebutuhan mereka, memenangkan kepercayaan mereka, dan baru kasih doktrin atau kita punya, kita punya doktrin ya, apa yang kita mau berikan, kebenaran yang kita mau berikan, itu akan lebih berhasil daripada hanya bicara. Kita bilang, jika lebih sedikit waktu diberikan untuk berkhotbah dan lebih banyak dihabiskan dalam pelayanan pribadi, hasil yang lebih besar akan terlihat. Kenapa hasilnya cuma sedikit atau tidak ada hasil sama sekali? Karena kita tidak mengikuti metode Kristus. Satu-satunya yang akan berikan keberhasilan. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga orang? Ini ya teman-teman. Orang miskin harus dibantu, orang sakit dirawat, orang berduka dan menderita dihibur, orang yang bodoh diberi pengajaran, orang yang tidak berpengalaman diberi nasihat. Inilah personal ministry, inilah yang kita harus lakukan. Terus dia bilang, kita harus menangis bersama mereka yang menangis, bersuka cita bersama mereka yang bersuka cita. Ini simpati, ini kan this is sympathy. Like mereka sedih, kita sedih, bukan mereka sedih, kita malah bersuka cita. Ikut merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Mereka kehilangan keluarga, kita merasakan seperti kita juga kehilangan keluarga. Mereka bersuka cita karena mungkin sesuatu yang terjadi, kita juga turut bersuka cita. Oke ya, perhatikan teman-teman. Last sentence dibilang,
Sesudah kita bikin semua ini, teman-teman mengikuti metode Tuhan Yesus, dibilang, disertai dengan kuasa bujukan, kuasa doa, kuasa kasih Tuhan. Oke? Sesudah kita menolong orang miskin, merawat orang yang sakit, orang berduka dihibur, orang bodoh dikasih pengajaran, bersimpati bersama mereka. Terus dia bilang, disertai dengan kuasa bujukan, kuasa doa, dan kita berdoa. Kuasa kasih Tuhan menunjukkan bahwa kita sangat peduli, sangat mengasihi mereka. Mereka itu sama seperti keluarga kita sendiri. Sesudah kita melakukan ini, Ellen White bilang ini ya teman-teman, pekerjaan ini tidak akan dan tidak mungkin tanpa buah. Waduh, wow. I like dia punya bahasa Inggris ya. Dia bilang, this work will not, cannot be without fruit. Jadi teman-teman, kalau kita melakukan apa yang Yesus lakukan, right, yang sudah dicontohkan oleh kehidupan Yesus waktu dia di dunia, yang sudah dideskripsikan di Yesaya 58, ini nggak mungkin. Ellen White bilang, tidak akan dan tidak mungkin tanpa buah. Berarti ini akan berbuah dan akan menghasilkan banyak buah dan akan berhasil, teman-teman. Itulah sebabnya di saat kita mengikuti metode Tuhan Yesus satu-satunya, di Yesaya 60, kalian akan lihat bahwa orang-orang, bangsa-bangsa kafir, orang-orang muslim, keluarga kita akan tercengang-cengang karena mereka mau mengikuti apa yang kita bilang, kebenaran yang kita mau sajikan, karena kita peduli sama mereka, teman-teman. Kita mengikuti metode Tuhan Yesus. Berdoa untuk mereka. Mungkin teman-teman ada keluarga yang kita lihat, waduh, mereka sudah jauh dari Tuhan, atau mereka nggak sama-sama dengan kita. Kuasa doa, tunjuk simpati sama mereka. Mereka akan kembali kepada Tuhan dengan cara kita ya teman-teman. Jadi ini juga I'm giving Bible study. Ini juga untuk saya pribadi teman-teman. Saya nggak ada untuk point finger sama orang lain. Kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, sama-sama praktekkan apa yang Tuhan sudah amarkan kepada kita di Yesaya 58, supaya Tuhan bisa gunakan kita nanti, oke? Nanti, forget nanti. Sekarang juga Tuhan bisa, detik ini, menit ini, di saat kita melakukan metode Tuhan Yesus, kita akan melihat akan ada keberhasilan di gereja kita karena kita melakukan metode Tuhan Yesus. Dan nanti ini akan lebih dinyatakan pada waktu midnight, pada waktu tengah malam. Oke, tengah malam dalam sejarah kita. Kita akan baca kapan itu tengah malam. Oke, jadi teman-teman sampai di sini, oke? Sebelum kita pergi ke perumpamaan dan kita baca kutipan Ellen White untuk tutup. Sampai di sini apakah teman-teman ada tambahan atau pertanyaan sebelum kita lanjut? Oh, Kak Opin, selamat hari Sabat, Kak. Nice to see you. Oke, ada teman Selamat sahabat semua. Selamat Sabat. Oke, belum ada? Oke, oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Jadi mudah-mudahan kita sudah bisa mengerti apa yang di Yesaya 58, 59, dan 60. Oke, dan kenapa kita harus melakukan seperti itu? Joy. Oh iya, sorry. Iya, siap. Oh ya, Brother Erson. Silakan, Brother Esrom. Terima kasih. Saya senang mendengar penjelasan pagi ini. Ada salah satu hal yang masih mengganjal di pikiran saya adalah soal kita bersimpati, kita melayani kebutuhan, dan menarik mereka kepada Kristus. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal saat ini adalah ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu, kebanyakan dari dalam sendiri, dari saudara-saudara kita seiman menganggap itu adalah kita melakukan sesuatu karena ada motivasi, motif-motif yang tidak tulus. Jadi bagaimana kadang-kadang ini akan melemahkan perayaan itu sendiri dari dalam. Nah,
menurut saudara atau saudara-saudara yang lain, bagaimana kita bisa dalam perayaan ini benar-benar fokus, tidak terpengaruh ketika orang-orang mengatakan hal itu, kita ada motif itulah, ada motif inilah, seolah-olah melambangkan, dan saya lihat itu sering terjadi gitu. Mhm, Nah, bagaimana kita menanggapi ini? mhm. Terima Oke, kasih. thank you, Brother Esrom. Ini saya punya jawaban ya, jadi mungkin teman-teman ada tanggapan yang lain, silakan. Jadi, untuk kita mau kasih jawaban terhadap pertanyaan itu, satu-satunya yang kita bisa jawab sekarang adalah kita harus lihat Tuhan Yesus. Seperti itu. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus bukan hanya bukan hanya dibilang, oh kamu punya motif begini begitu, nanti kamu bikin ini, kamu begini. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus mau dibunuh loh. Waktu dia melakukan apa namanya untuk menolong orang lain di dunia ini. Jadi kalau kita lihat ya, ini 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 dia punya teori adalah di saat kita sudah menerima akan kebenaran Kristus itu akan terpancar di dalam diri kita. Itu doesn't matter, istilahnya orang mau bilang apa, orang mau ngomong apa, orang mau bilang apa, orang mau bikin apa, itu nggak ada apa ya istilahnya nggak akan menghambat kita untuk memancarkan kebenaran Kristus. Contohnya gini, masih ingat apa namanya itu orang yang buta, orang buta yang Tuhan pulihkan dia punya penglihatan. Kita lupa orang buta atau orang lumpuh. Please correct me if I'm wrong. Pokoknya di antara itu. Kemudian masih ingat Tuhan Yesus bilang, jangan bilang ke siapa-siapa apa yang kita sudah lakukan kepada kamu. Apakah orang itu akan stop untuk nggak bilang ke siapa-siapa? Kenapa Yesus bilang jangan bilang ke siapa-siapa? Karena dia tahu orang-orang Farisi itu akan lebih untuk stop Tuhan Yesus punya pekerjaan gitu. Tapi di saat orang itu sudah disembuhkan, merasakan akan kasih Tuhan, dia itu nggak bisa stop untuk nggak kasih tahu kepada orang-orang gitu. Nah sama dengan kita, di saat kita menerima akan kebenaran Kristus di dalam diri kita, kan Ellen White bilang, righteousness within akan dipancarkan dengan righteousness outside ya. Jadi di saat kita sudah menerima kebenaran Kristus, orang mau bilang apa, orang mau ngomong apa, mau bikin apa, itu kebenaran itu nggak bisa kita nggak pancarkan gitu loh. Ini kasih Tuhan yang saya terima untuk saya itu nggak bisa terbendung untuk kita kasih kepada orang lain. Orang mau bilang apa, mau bikin apa itu nggak bisa menghambat kasih Kristus yang ada dalam saya yang saya mau pancarkan kepada orang lain. Jadi apa yang saya bikin itu udah nggak peduli orang mau bilang apa itu kita kan nggak bisa kontrol ya orang mau bilang apa. Oh, Brother Eson mau bikin ini. Oh ya, Brother Eson bikin ini gara-gara dia begini, ada motif. I mean itu nggak menghambat saya untuk saya mau melakukan menolong orang lain. Itu nggak akan berpengaruh dalam pikiran saya lagi gitu. Kenapa? Karena kasih Kristus yang jadi motif kita untuk melakukan itu. Jadi orang mau bilang apa, it just doesn't matter to us gitu loh. Nggak akan stop kita untuk melakukan apa yang Kristus sudah nyatakan di saya dan saya mau nyatakan kepada orang. Nggak akan bisa stop saya gitu. Orang mau bikin apa kayak nggak akan berpengaruh di dalam pikiran saya atau tindakan saya. Seperti itu. Jadi yang tadi saya bilang ya. Orang mau bilang apa, mau bikin apa, kita nggak bisa kontrol. Seperti itu. Biarlah mereka berkata apa yang mereka mau bilang, karena orang yang tidak melakukan pekerjaan itu pun, kita sudah belajar tadi, mereka itu akan berada di dalam kondisi di Yesaya 59. Pada waktu tengah hari, pada waktu midnight ya teman-teman, pada waktu midnight atau pada waktu tengah malam, justru mereka ini yang tidak mau menolong orang lain, yang sudah mendapatkan peringatan untuk kita menolong orang lain, tapi mereka menolak, mereka malah ngomong-ngomongin orang yang
menolong orang lain, oh kamu bikin ini, motif kamu begitu, mereka akan berada dalam kegelapan. Nah, makanya nanti sesudah ini kita akan belajar perumpamaan tentang gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana. Mereka tidak ada terang. Karena untuk orang melihat terang itu adalah dari perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan siapa? Perbuatan Kristus yang ada di kita karena kita sudah menerima kebenaran Kristus. Perbuatan itu bukan perbuatan saya. Itu perbuatan Kristus yang kita pancarkan ke orang lain, yang kita lakukan dan orang lihat, wow, terang bercahaya dan memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kita gitu. Jadi kalau kita punya motif pun adalah semua untuk kemuliaan Tuhan, kasih Kristus yang mendorong kita, kita kasih glory kepada Tuhan, kita itu nggak akan terpengaruh dengan apa orang lain bilang gitu. Jadi seperti itu ya, sama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan, righteousness-nya Tuhan ada dalam Tuhan Yesus, dia nggak peduli orang mau bunuh dia, orang mau bilang apa kepada dia, dia tetap melakukan akan pekerjaan yang Tuhan mau dia lakukan. Dan di situ kita sudah lihat apa yang Tuhan Yesus tadi lakukan. Metode Tuhan Yesus untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Untuk kasih tahu karakter Tuhan kepada orang-orang. Orang-orang sudah nggak tahu lagi karakter Tuhan. Yesuslah satu-satunya untuk orang, oh ini Bapa seperti ini gitu loh. Jadi kalau kita pun punya motif menunjukkan kepada orang karakter Kristus seperti ini, kita nggak akan peduli orang mau bilang apa, itu nggak akan jadi masalah untuk kita karena kita punya motif, kita punya hati sudah diisi dengan kasih Tuhan, motif kita adalah untuk menangkan orang-orang kepada Tuhan, memperkenalkan Tuhan. Kita itu sudah mati, die to self. Kita nggak akan nggak akan pusing lagi orang mau bilang apa, we don't care. Karena kita punya motif itu adalah semua untuk Tuhan. Dan kasih Tuhan itu akan terpancar keluar karena kita nggak bisa kalau kita nggak memberikan akan kasih Tuhan kepada orang lain. Seperti itu. Itu jawaban saya. Em, apa teman-teman yang lain ada jawaban lain atau Brother Erson gimana? Silakan sebelum kita ke perumpamaan Tuhan Yesus. Ya Kalau silakan. Ya silakan. ya, ya mungkin yang menjadi masalah satu-satunya kalau kita menolong orang lain bukan apa yang orang mau omongin atau apa ya, tapi mungkin menjadi masalah satu-satunya bagi kita ketika kita menolong orang lain kalau kita melakukannya dari diri kita sendiri ya, bukan dari Kristus. Karena nanti dia punya result, dia punya hasil, kita akan merasa sombong kan, Ya. merasa bahwa kita yang tolong, Aha. bangun, kalau bukan saya yang bantu dia, dia nggak bertobat. Kalau bukan saya yang tolong-tolong dia, bukan saya lawat-lawat dia, mungkin dia nggak ada di gereja ini. Jadi itu yang mungkin menjadi masalah satu-satunya ketika kita lakukan ini. Kalau kita nggak sertai dengan righteousness by faith ya, pembenaran oleh iman. Makanya mungkin puji Tuhan ya kita belajar tentang medical missionary ini bersamaan dengan pelajaran righteousness by faith ya. Jadi ketika kita bilang begini kita sudah tahu yang bikin ini siapa, bukan diri kita sendiri ya. Tetapi itu semuanya dari Kristus yang tinggal dalam diri kita. Jadi itu yang mungkin yang kita pikir yang menjadi masalah itu kesombongan yang dia punya result yang akan menjadi masalah kita. Mau orang mau bilang apa itu sebenarnya bukan masalah ya. Betul. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, thank you, Li. Jadi memang itu ya tadi yang kita sudah bilang, di saat kita sudah menerima kebenaran Kristus itu nggak akan bisa kita nggak pancarkan seperti itu. Jadi orang mau bilang apa itu nggak, it's not a problem anymore gitu loh. Karena yang tadi Halo, Lali. Ya, silakan Tante Korea, silakan. Ya, cuman mau kuatkan aja pendapat Lali juga Joy, bahwa itu juga orang alami di sini ya. Tetapi lama-lama dorang diam juga. Yes. Dari ada Mem Peniel ada di sini. Thank you Mem so ikut. Orang kerja sama untuk itu. Walaupun dia sibuk juga sebagai kepala sekolah, tapi orang melawat dan ya lakukan, orang berusaha aja apa yang Tuhan, dan omongan orang itu memang luar biasa. Tapi orang jalan terus dan akhirnya ada yang masih mengoceh juga, tapi kebanyakan ada yang diam dan akhirnya mau berkontribusi
Itu yang orang alami ya. Jadi untuk saudara Esron ya, itu cuman sekedar bayangan apa yang orang lakukan banyak, tapi ini adalah memang orang mesti hadapi. Terima kasih. Betul, thank you Tante Kori. Ya, thank you ya, karena Tante Kori juga mempunyai pengalaman yang sama. Jadi maju terus, mereka akan stop satu kali kelar. Istilahnya, karena masa orang mau berbuat baik, mau diomongin gitu, I mean kalau kita juga nggak menunjukkan apa yang nggak balas apa yang mereka lakukan, mereka akan stop. Kalau mereka nggak stop, it's okay. Satu-satunya adalah cara Yesus adalah kita berdoa untuk mereka. Berdoa untuk mereka supaya mereka juga bisa dimenangkan oleh kasih Kristus dan mereka juga mau untuk melakukan pekerjaan yang sama. Gimana Brother Erson? Apakah bisa menjawab pertanyaannya? Terima kasih atas semua jawaban. Memang apapun yang terjadi, memang Tuhan sendiri mengatakan bahwa walaupun kita tetap mau berbuat yang baik, Tuhan sendiri katakan tetap ada bagaimanapun juga tetap akan ada batu sandungan Mhm. Ya. dan tetap ada lalang, ada ilalang sama aja kan gadong itu Mhm. nggak bisa kita cabut dua-duanya. Ya. Ya, jadi memang apa yang dikatakan oleh saudara Nalaika itu memang betul. Kalau kita sudah bersama dengan Kristus, ya kita motif kita melayani Kristus karena ketika melakukan misalnya kita melakukan suatu pekerjaan yang baik, mungkin tangan kita nggak kotor kan, misalnya gitu. Maksudnya saya adalah ketika kita melakukan sesuatu pasti diri kita akan tersakiti juga, akan merasakan sakit itu. Karena apa yang Yesus Yesus nggak mungkin melayani di dunia ini, nggak mungkin dia nggak diterpa oleh berbagai banyak masalah, di ngomongin orang lah, di segala macam lah. Mhm. Ya, artinya ya apa yang Yesus buat di dunia waktu itu, ya kita juga pasti akan melakukan itu. Bahkan sebelum itu Yesus sudah kasih peringatan. Mhm. Sebagaimana saya dianiaya, kamu pasti akan menganiaya oleh karena kebenaran dan saya demikian. Ya. Jadi istilah bagi saya adalah aniaya secara sekarang mungkin hal yang dalam porsi yang kecil. Penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami seperti itu mungkin hal yang kecil yang akan terjadi lebih besar daripada itu nanti. Mhm. Kalau kita bisa melewati ini, mungkin ada satu ujian atau memberikan kekuatan kepada kita, mungkin akar-akar Tuhan kita akan semakin dalam untuk Mhm. bisa di dalam pelayanan kita. Saya pikir demikian. Thank you, sis. Oke. Ya, thank you brother. Jadi contoh kita adalah Yesus ya. Yesus pun dianiaya. Ya, kita sebagai pengikut Yesus juga akan dianiaya, mungkin secara fisik, secara mental, we don't know. Tapi kita tetap doakan dan kita terus melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Terima kasih atas pertanyaan dan tambahan itu sangat penting untuk kita juga tetap maju terus dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan ya. Oke, jadi kita akan lanjutkan karena kita sudah mau, kalian harus ke gereja. Kita mau pergi ke perumpamaan. Kita nggak mau baca ini perumpamaannya karena teman-teman sudah tahu perumpamaan ini. Oke, semua sangat familiar dengan perumpamaan mengenai 10 gadis. Oke, 5 bijaksana, 5 bodoh. Yang membedakan mereka itu adalah yang 10 gadis ini dua-dua mempunyai lampu. Oke. Gadis yang bodoh tidak mempunyai minyak, gadis yang bijaksana mempunyai minyak. Oke. Kemudian ini pada waktu midnight. Nah, midnight inilah tengah malam, oke, tengah malam yang sudah dideskripsikan di Yesaya 60. Oke. Di Yesaya 60 pada waktu midnight itu ada orang-orang yang tidak mempunyai terang. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai minyak. Iya kan? Terus ada orang-orang yang mempunyai terang. Kenapa? Karena mereka ada minyak di mereka punya buli-buli. Ini pada waktu midnight. Dan gadis-gadis bodoh itu mereka keadaan mereka itu gelap gulita, mereka berjalan aja raba-raba dan mereka tersandung. Kemudian di Yesaya 59, Tuhan nggak dengar mereka lagi gitu loh. Wow. Dan kemudian teman-teman, dibilang di sini, gadis-gadis yang bodoh bilang kepada gadis bijaksana, kasih kamu punya minyak supaya kita juga punya minyak dan bercahaya. Terus gadis bijaksana bilang, oh nggak bisa, kita nggak bisa kasih saya punya minyak kepada kamu, kamu
pergi beli, oke? Buy for yourself, beli untuk diri kamu sendiri. Pada waktu gadis-gadis bodoh pergi untuk mau cari minyak, oke? Perhatikan ya teman-teman. Aduh, ini sangat penting sekali. Pada waktu gadis-gadis bodoh pergi keluar untuk cari minyak, apa yang terjadi pada waktu midnight, pada waktu tengah malam? Tuhan bilang, waktu mereka pergi, pintu kasihan ditutup, the door shut pada waktu midnight, oke? Pintu tertutup. Terus habis itu, um, pada waktu afterward came also the other virgin. Sesudah itu, oke, gadis-gadis yang bodoh datang. Dia bilang, Tuhan, Tuhan, buka kepada kita. Bukankah di Yesaya 59 mereka berteriak, Tuhan, Tuhan, ya kan? Aduh, Yesaya 59 dengan 60 ini paralel dengan Matius 25, teman-teman. Matius 25 di Yesaya 59, coba ya kita lihat ke sini. Yesaya 59 tadi dibilang. Yesaya 59 ayat 1. Kamu punya dosa-dosa yang menutup wajah saya kepada kamu, saya nggak mau dengar. Apa dosa-dosa di Yesaya 59, teman-teman, yang sehubungan dengan Yesaya 58? Ini mereka nggak punya oil. Kenapa? Makanya pada waktu midnight mereka itu nggak bisa jadi terang. Apa kondisi umat-umat Tuhan, gadis-gadis bijaksana untuk mereka menjadi terang? Yaitu Yesaya 58 yang sudah dideskripsikan untuk menolong orang lain, teman-teman. Jadi Tuhan bilang, saya nggak dengar. Ini di Matius 25. Tuhan bilang apa? Mereka berteriak, Tuhan, Tuhan, buka kepada saya. Tuhan bilang, saya nggak tahu kamu, saya nggak kenal kamu. Aduh, mereka berteriak, Tuhan nggak dengar, teman-teman. Mereka sudah tahu pekabaran, tapi mereka tolak untuk mendapatkan minyak. Nanti saya akan baca kutipan Ellen White. Teman-teman, ini sangat penting. I'm not saying untuk kita hanya Bible study. Ini sangat penting, teman-teman. Ini saatnya kita untuk menentukan saya gadis bodoh atau gadis bijaksana. Bukan nanti pada waktu midnight. Pada waktu midnight itu kita punya karakter hanya dinyatakan apa yang kita lakukan sekarang. Kalau saya nggak lakukan sekarang, di waktu midnight atau waktu tengah malam, ini sama dengan gadis bodoh. Nggak ada lampu. Nggak ada Roh Kudus gitu loh. Nggak membiarkan Roh Kudus itu bekerja di kita. Nanti ya kita akan baca. Oke, Tuhan bilang, saya nggak kenal kamu. Saya nggak bisa menyelamatkan kamu lagi gitu. Kenapa? Saya sudah kasih tahu dosa-dosa kamu di Yesaya 58, tapi kamu nggak dengar. Makanya kamu nggak mempunyai oil atau minyak di kamu punya lampu. Waktu kamu berteriak, saya nggak mau dengar. Itu Yesaya 59. Yesaya Matius 25, waktu mereka bilang, Tuhan, Tuhan buka pintu. Tuhan bilang, saya nggak kenal kamu. Aduh. Man. Jadi, oke, sekarang kita baca kutipan Ellen White ya. Saya akan baca sampai selesai, kemudian kita akan tutup. Oke. Kita akan baca, teman-teman. Kalian akan lihat dengan jelas sekali Matius 25, paralel sekali dengan Matius Yesaya 58, 59 dengan 60. Oke. Kita baca, teman-teman. Kedatangan mempelai pria terjadi tengah malam atau midnight. Jadi teman-teman, pada waktu midnight itu kedatangan Tuhan Yesus pada waktu midnight, tengah malam. Dan tengah malam itu melambang apa? Itu adalah saat tergelap. Kenapa tergelap? Pada waktu midnight itu adalah kegelapan, kesalahpahaman tentang Tuhan yang menyelimuti dunia. Jadi ternyata midnight itu atau kegelapan tengah malam itu adalah kegelapan. Kenapa? Karena dunia salah mengerti tentang Tuhan dan menyelimuti dunia. Dunia ini akan dipenuhi dengan penipuan yang sangat mengerikan ya yang pernah terjadi di dunia ini. Kemudian teman-teman, midnight itu kenapa midnight atau apa artinya midnight atau tengah malam? Karena manusia kehilangan pengenalan akan karakter Tuhan. Jadi kenapa kondisi spiritual midnight atau gelap? Karena kita manusia atau dunia ini sudah salah ngerti Tuhan. Mereka sudah nggak tahu karakter Tuhan itu seperti apa. Itulah midnight. Ini Ellen White bilang. Lanjut. Karakter Tuhan telah disalahpahami dan disalah tafsirkan. Pada saat ini,
Sebuah pekabaran dari Tuhan harus diberitakan. Sebuah pekabaran yang apa? Menerangi dalam pengaruhnya dan menyelamatkan dalam kuasanya. Karakter Tuhan harus dinyatakan. Oh, ke dalam kegelapan dunia, terang kemuliaannya, terang kebaikan, terang belas kasihan, dan kebenarannya harus dicurahkan. Teman-teman, apa itu midnight? Tengah malam itu orang-orang udah nggak tahu Tuhan lagi, teman-teman. Mereka sudah dibohongi, ditipu, penuh dengan segala penipuan terjadi oleh setan di dunia ini. Dan kemudian Tuhan itu sudah nggak dimengerti oleh orang-orang. Salah dipahami oleh orang-orang. Dan pada waktu midnight ini, tengah malam, karakter Tuhan itu harus dinyatakan. Di dalam kegelapan, terang kemuliaan. Dalam kegelapan dunia, jadi pada waktu midnight itu, terang kemuliaan harus kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebenaran Tuhan harus dinyatakan pada waktu apa? Midnight atau tengah malam. Oke, lanjut ya. Dalam perumpamaan itu, ke-10 gadis, nah ini kan 10 anak darah, keluar untuk menyambut mempelai laki-laki. Semuanya memiliki pelita dan bejana untuk minyak. Semua mempunyai apa? Pelita. Bejana. Oke, lampu untuk isi minyak. Untuk sementara waktu tidak terlihat perbedaan antara mereka. Oke, jadi sementara waktu 10 gadis itu nggak kelihatan perbedaannya. Nanti pada waktu midnight baru kelihatan. Satu bodoh, satu bijaksana. Begitu pula dalam gereja yang hidup sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Semua memiliki pengetahuan tentang kitab suci. Semua dengar pekabaran tentang kedatangan Kristus yang sudah dekat. Dan dengan yakin menantikan kedatangannya, kita semua, ini teman-teman dan saya. Namun seperti perumpamaan itu, demikian pula sekarang. Jadi Yesus kasih perumpamaan dulu, sama sekarang. Masa penantian tiba, iman diuji. Ketika seruan terdengar, lihat mempelai laki-laki datang. Keluarlah dan sambutlah dia. Pada waktu midnight ya, tengah malam, banyak yang tidak siap. Bukan sedikit teman-teman, banyak yang tidak siap. Mereka tidak memiliki minyak dalam bejana dan pelita mereka. Mereka tidak ada Roh Kudus, teman-teman. Kecurahan Roh Kudus, outpouring, lateran nggak ada. Itulah minyak, teman-teman. Itulah minyak gitu loh. Makanya di Yesaya 59, gadis-gadis bodoh berada dalam kegelapan. Nggak ada Roh Kudus. Nggak ada karakter Kristus di mereka, nggak ada. Mereka mau kasih apa ke dunia yang penuh kegelapan? Mereka sendiri nggak ada belas kasihan, selfish, egois, tak peduli dengan orang lain. Nggak ada Roh Kudus, teman-teman, dalam diri mereka. Oke? Terus Ellen White bilang ya, pikiran saya dibawa ke masa depan. Oke? Ketika tanda akan diberikan, lihatlah mempelai laki-laki datang. Keluarlah dan sambutlah. Namun beberapa orang, ini dia teman-teman. Aduh, ini yang kita mau kasih. Namun beberapa orang akan menunda-nunda untuk mendapatkan minyak untuk memperlengkapi pelita mereka. Apa teman-teman? Kita sudah mendengar pekabaran medical missionary, kita tunda-tunda untuk mendapatkan minyak. Nanti kita lihat ya apa minyak itu. Untuk memperlengkapi pelita mereka. Dan mereka terlambat. Mereka akan menyadari bahwa karakter yang dilambangkan, ini dilambangkan ya, yang dilambangkan oleh minyak tidak dapat dipindahkan. Minyak itu, teman-teman melihat di sini, apa itu minyak? Minyak itu adalah righteousness of Christ, kebenaran Kristus. Minyak itu melambangkan karakter. Karakter tidak dapat dipindahkan. Tidak seorang pun dapat menjaminnya bagi orang lain. Teman-teman, apa itu minyak? Karakter Kristus, righteousness Kristus, right doing, perbuatan Tuhan Yesus yang ada di kita, oke? Di saat kita menerima kebenaran Kristus, kita pancarkan kepada orang lain. Pada waktu midnight, teman, kita jangan begini ya. Kita tunggulah ya. Nanti kalau sudah tengah malam, baru kita memancarkan kebenaran Kristus, baru kita benar-benar sungguh-sungguh untuk cari kebenaran Kristus supaya kebenaran Kristus dinyatakan.
baru kita benar-benar serius untuk melakukan pekerjaan medical missionary. Ini Ellen White bilang sudah terlambat karena kita dikasih peringatan di Yesaya 58, kita tunda. Pada waktu midnight kita tidak ada minyak, sama seperti orang-orang di Yesaya 60. Mereka berteriak, Tuhan bilang, I don't know you, saya nggak tahu, saya nggak bisa dengar, saya nggak bisa selamatkan kamu. Kenapa? Karena pintu kasihan sudah ditutup. Tuhan Yesus datang mau bawa kita ke surga. Kalian bikin apa dengan pekabaran yang kita sudah amarkan berulang-ulang bahwa kita harus mempunyai karakter Kristus? Terima Yesus, terima kebenaran. Nggak mau peduli dengan pekabaran righteousness by faith, third angel's message, medical missionary. Nggak mau peduli dan nggak mau lakukan. Tuhan bilang terlambat. Karena kita tunda terus. Pada waktu midnight Tuhan datang, kita nggak ada minyak. Oke? Kutipan terakhir ya. Duh, ini agak panjang ya. Oke. Kutipan terakhir, mereka yang menantikan kedatangan mempelai pria akan berkata, lihat Tuhan Allahmu. Ini yang kita mau kasih emphasize ya di Matius 25 itu paralel dengan Yesaya 58, oke? Oke. Sinar terakhir dari terang penuh belas kasihan, pekabaran belas kasihan terakhir akan diberikan kepada dunia. Pernyataan karakter kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan harus menyatakan kemuliaannya. Dalam kehidupan dan karakter mereka sendiri, mereka harus mengungkapkan apa yang telah dilakukan kasih karunia Allah bagi mereka. Oke? Jadi pada waktu midnight, itu terang harus bercahaya. Terang apa? Terang belas kasihan, terang pekabaran belas kasihan, karakter Tuhan. Itu yang akan bercahaya pada waktu midnight, tengah malam. Oke? Terus lanjut ya. Terang matahari kebenaran harus bersinar. Apa teman-teman? Dalam good works, perbuatan baik. Dalam perkataan kebenaran dan perbuatan. Jadi pada waktu midnight itu terang matahari kebenaran akan bersinar dan itu apa? Good works. Ellen White bilang itu teman-teman gadis-gadis bijaksana yang mempunyai oil karena mereka mempunyai kebenaran Kristus yang dinyatakan dalam perbuatan baik. Oke, lanjut ya. Kristus terang dari ini ya teman-teman. Oke, hold it. Kristus terang dari kemuliaan Bapa datang ke dunia sebagai terang. Dia datang untuk merepresentasikan Tuhan bagi manusia dan tentang dia tertulis bahwa dia diurapi dengan Roh Kudus dan dengan kuasa dengan berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Ini berbicara mengenai Tuhan Yesus, dia adalah terang waktu di dunia ini. Oke, lanjut ya. Kemudian Ellen White kutip Kisah Rasul 10 ayat 38 bahwa Tuhan Yesus diurapi. Apa Tuhan Yesus diurapi? Tuhan Yesus diurapi untuk dia membawakan kabar yang baik dan dia menolong orang lain dan seterusnya. Kita tahu pekerjaan Yesus ya. Terus Ellen White bilang langsung, inilah pekerjaan yang dia amanat kepada murid-muridnya. Apa Yesus bilang? Kamu adalah terang dunia, Matius 5 ayat 14. Biarlah terangmu bercahaya supaya orang melihat siapa apa. Terang itu supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Good works. Jadi terang itu melambangkan good works atau perbuatan yang baik atau perbuatan Kristus yang ada di kita yang kita nyatakan dan orang memuliakan Bapa kita yang di surga. Oke? Lanjut ya teman-teman, ini yang kita mau berikan kepada teman-teman. Oke, lanjut. Pada waktu Yesus membilang itu pada waktu midnight ya, ini kan berbicara mengenai midnight. Pada waktu tengah malam kita akan menjadi terang. Karena kebenaran Kristus ada di kita, karakter Kristus dipancarkan pada waktu midnight. Orang-orang nggak kenal karakter Tuhan, jadi kita harus kasih tahu karakter Tuhan. Dan kita akan menjadi terang, orang-orang lihat kita punya good works. Kemudian, apa Ellen White bilang teman-teman? Dan inilah pekerjaan yang digambarkan Nabi Yesaya ketika dia berkata, bukankah engkau membagi-bagikan rotimu kepada orang lapar, membawa orang miskin terlantar ke rumahmu? Bukankah engkau melihat orang telanjang dan mengenakan pakaian? Ini Ellen White kutip di mana? Yesaya 58, teman-teman. Aduh. Waktu Ellen White kutip Yesaya 58, ayat 7 dan 8, kemudian dia bilang apa? Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, kesehatanmu. Jadi teman-teman, itu midnight, kemudian yang Tuhan bilang gadis-gadis
yang Tuhan kasih perumpamaan garis-garis bijaksana akan jadi terang. Itu terang itulah Yesaya 58 ayat 7 dan 8. Kenapa? Itu adalah minyak, itu adalah karakter, itu adalah kebenaran Kristus yang ada di kita dan kita hanya memancarkan kebenaran Kristus kepada orang lain. Dan itulah oil, teman-teman, itu minyak, teman-teman. Jadi kalau selama ini kita pikir, apa sih kira-kira perbedaan gadis bijaksana dengan gadis bodoh? Satu ada minyak, ini minyak itu apa? Teman-teman, ini sudah jelas. Minyak itu adalah righteousness of Christ. Minyak itu adalah waktu kita menerima Roh Kudus, membawakan karakter Kristus kepada kita, kita melakukan good works yang ditulis di Yesaya 58. Itulah yang membedakan gadis bodoh dengan gadis bijaksana. Gadis bodoh menolak akan pekabaran Yesaya 58. Gadis bijaksana menerima pekabaran 58, Yesaya 58. Gadis bijaksana tahu akan righteousness by faith. The third angel's message dan mereka put it into practice. Itulah minyak pada waktu tengah malam. Kemudian dibilang, demikianlah di malam kegelapan rohani. Oke, ini kesimpulan. Kemuliaan Tuhan akan bersinar melalui gerejanya, teman-teman. Dengan angkat mereka yang tertunduk dan menghibur mereka yang berduka. Inilah pada waktu midnight, gadis-gadis bijaksana akan bersinar. Memberikan karakter Tuhan yang kita orang-orang sudah nggak tahu lagi. Mereka sudah nggak tahu kasih Tuhan, kita kasih. Mereka lihat Kristus ada di dalam diri kita. Melihat, oh ini Kristus. Ini orang-orang yang memelihara hari Sabat. Wow, kalau begini orang-orang yang memelihara hari Sabat, saya akan ikut hari Sabat karena saya melihat Kristus ada di mereka. Inilah gadis bijaksana pada waktu midnight. Mereka akan melakukan pekerjaan Kristus, mereka akan menjadi terang, berbuat baik, menolong orang lain, dan seterusnya. Oke? Dan pertanyaannya ya, kenapa Yesus belum datang-datang sampai sekarang, Dan? Kenapa? Karena Kristus sedang menunggu dengan penuh kerinduan akan manifestasi dirinya di dalam gereja. Jadi teman-teman, Yesus tunggu kemana ini orang-orang Advent yang mau kasih hari Sabat, kok karakter saya nggak ada di mereka? Kok mereka itu egois, nggak peduli sama orang lain, hanya mementingkan diri sendiri, selfish. Tuhan lagi rindu untuk manifestasi dirinya dalam gereja kita. Ketika karakter Kristus telah termanifestasi sempurna dalam diri umatnya, maka dia akan datang untuk mengklaim mereka sebagai miliknya. Kenapa loud cry, teman-teman? Nah, ini kembali lagi ke kita punya pelajaran pertama. Kenapa loud cry di tahun 1892? Kenapa itu tertunda? Ini kan perumpamaan mengenai Tuhan menunda ya. Ini menunda kan? Tuhan menunda akan kedatangannya. Kenapa kedatangan Tuhan tertunda, teman-teman? Kenapa Sandelo tidak dipas di tahun 1893? Kenapa? Karena karakter Kristus belum sempurna dimanifestasi dalam umat Tuhan, dalam gereja, dalam institusi, dalam organisasi. Makanya Dr. Kellogg bilang, nggak bisa mau seruan loud cry bagaimana? Orang-orang Advent nggak peduli dengan orang miskin, anak-anak yatim piatu, janda, orang tua. Nggak peduli, yang peduli itu adalah orang-orang luar. Nah, Tuhan bagaimana menggunakan umat-umat Tuhan untuk kasih loud cry pada waktu midnight, iya kan? Mengenai hari Sabat, mau representasi dia punya karakter, sedangkan kita umat-umat Tuhan nggak ada karakternya di dalam diri kita. Dan Tuhan rindu, kalau Tuhan lihat kita umat Advent, gereja kita sudah mereproduksikan secara sempurna, sudah menerima righteousness-nya Kristus, kasih Kristus, di saat itulah kita bisa menjadi terang dunia. Jadi Sandelo bukan kita orang Advent tunggu-tunggu, ya kapan Sandelo, ya ini Presiden Trump, ini sudah begini, ini sudah bencana ini. Dunia sedang menunggu kita tunggu-tunggu Sandelo, dunia jadi kayak siapa yang tunggu siapa gitu loh. Dunia sedang menunggu kita, kapan kita mau melakukan pekerjaan medical missionary. Kapan kita mau isi minyak di dalam kita punya lampu, teman-teman. Inilah saatnya. This is the time, oke? Dan inilah kita punya sejarah jadi medical missionary yang kita mau bagikan kepada teman-teman, yang mana Ellen White betul. Terang sudah mulai keluar di Yesaya 58.
Itu permulaan dari karakter Kristus dimanifestasi. Revelation Kristus, righteousness-nya Kristus mulai pada waktu di 18 waktu Dr. Kellogg memulai pekerjaan medical missionary. Tapi di saat gereja menolak, Tuhan delay dia punya coming, oke? Dan sekarang pekabaran ulang terus. Karakter Kristus, righteousness-nya Kristus harus ada di kita, teman-teman. Di perfectly reproduce, baru Tuhan akan datang. Baru Sandelo akan datang. Baru midnight akan terjadi. Betul-betul, maksudnya midnight itu untuk mempelai pria datang. Kenapa? Karena dia sudah lihat umat-umat Tuhan itu sudah siap untuk menerangi dunia dengan karakternya. Sekarang Tuhan belum siap. Amin. Ya, Tuhan belum siap datang karena kita belum siap gitu. Nah, sekaranglah kita untuk mempersiapkan diri, menerima kebenaran Kristus, mempelajari akan kasih Kristus, dan biarlah apa yang kita pelajari sekarang, terima sekarang, bisa dimanifestasikan di midnight. Oke? Di saat Tuhan Yesus datang, tutup pintu umat Tuhan, kemudian tutup pintu kepada dunia, kemudian Tuhan Yesus akan datang membawa kita ke surga karena kita semua sudah mempunyai kebenaran Kristus, karakter Yesus, kasih Kristus yang sudah terpancarkan dinyatakan, dipancarkan, dan orang bisa melihat kasih Kristus, terang Kristus, dan memuliakan Bapa kita di surga. Oke, teman-teman, sudah habis waktu, sudah lewat 6 menit, tapi mungkin sebelum kita berdoa, ada teman-teman atau saudara-saudara yang mau kasih tambahan sebelum kita berdoa atau anything? Dia kok bantu-bantu dan orang dibantu. Ya, Halo, Pak. silakan Ya, Tante Joy. Rod. Ya, Iya, terima kasih ya. untuk pelajaran ini. Walaupun dia baru ngerti hubungannya ya. Yesaya 58, Yes, 59, Matius 2, iya ya, 10 orang anak darah. yang 5 yang bodoh 5. Ada hubungan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, cuma mau sampaikan juga anak Mempenial di sini ada Sus Eti yang dari Yang sudah Jakarta. ikut. Thank you for Dan yang suka orang diskusi dan orang suka juga catau ini. Amin, Terima amin. kasih so ikut. Terima Untuk kasih semua semua. sekalian pamit, orang so di jalan di Oke, gereja ini dia so sangat dekat gereja. berbakti sama sahabat yang semua Iya. sudah ikut. Thank you semua ya. Ayo, bye semua ya. Oke, bye Tante. Tuhan memberkati. Ya. Terima God bless kasih. semua ya. Iya, thank you Tante semua. God bless. Thank you so Terima much. kasih. Iya, Ya, Sus Eti ya. Terima kasih so ikut ya. Oke. Mempenial juga ya. Oke semua thank you ya. semua yang Terima sudah ikut kasih. ya. Thank you so much. Iya. Nanti ikut apa lagi. Selamat hari Sabat, selamat berbakti. Selamat sahabat semuanya. Thank you. Oke, ada lagi yang mau kasih tambahan atau mungkin pertanyaan sebelum kita tutup dalam doa? Oke. Nggak ada? Everybody oke? Oke. Kalau begitu, kita akan tutup. Kita punya Bible study.